Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Masculine. Tadi aku buat yang udah femininnya, so kamu bisa cek. Dan jujur aku suka banget pembacaan kamu Divine Feminine. Ya, energinya sangat-sangat mirroring atau bercermin. Ya, dan that's the case. Dan ya, itulah perjalanan Twin Flames. Oke. Tadi keluar, aku pakai charms ya, nggak pakai kartu, jadi keluar ini, oke, yaitu Pinky Promise. Ini sebenarnya pesan dari Divine Masculine untuk kamu ya. Divine Feminine untuk pembacaan kali ini, Divine Masculine pengen kamu untuk ingat apapun yang terjadi ya, apa yang bermain di dalam hidup kalian berdua, di 3D kalian berdua, kalian masing-masing nggak bersama ya, dia nggak akan pernah meninggalkan kamu sih, dia akan selalu bersama kamu. Dan di sini apa yang membuat aku merasa berpikir, aku bukan melihat dari romantisasi kata-katanya, namun aku menganalisa dari apa yang dia katakan ya, karena ini juga yang sering dibilang oleh Twin Flames aku di aku ya, dan tiba-tiba keluar energinya di sini ya. Kenapa dia mengatakan hal tersebut? Itu yang aku pikirkan ya. Aku enggaknya tertrigger gimana, namun aku suka untuk mempelajarinya ya. Bagi kalian yang tahu ya, aku adalah seseorang suka banget untuk belajar, memahami seseorang ya, pola seseorang, apalagi orang yang dekat dengan aku sih. Jadi saat dia mengatakan itu, aku malah ngerasa, mungkin karena aku udah masuk ke dalam energi real diri aku ya, aku melihatnya bukan karena dia nggak akan pernah meninggalkan aku, namun aku malah merasa ya, dia memang nggak akan pernah meninggalkan aku, karena dia adalah aku dan aku adalah dia, kami adalah satu jiwa sih. Jadi itu yang justru aku rasakan setiap dia katakan hal tersebut ya, atau energi itu yang pernah kamu rasakan atau yang terbuka sekarang energinya. So bukan lagi aku tertrigger kayak, oh so sweet, thank you, jangan ninggalin aku atau gimana, no. Aku malah berpikir, malah ngerasa, why, kenapa dia mengatakan hal tersebut. So dia membantu itu untuk aku melihat apapun yang terjadi, times, space itu nggak berlaku dalam perjalanan spiritual dan perjalanan Twin Flame sih. Ini juga aku lihat ada satu kakak yang komen ya, yang bilang kenapa pembacaan atau energi Twin Flames itu harus ada perbedaan drastis bagi langit dan bumi ya. Sebenarnya nggak harus ya, harus ada perbedaan langit dan bumi atau gimana pun ya, status atau apapun juga, namun energinya bisa mengarah ke sana untuk memperlihatkan kita kalau cinta dan kasih sayang berjalan Twin Flames ini timeless, nggak memiliki waktu, nggak memiliki tempat atau space ya, spaceless atau formless. Cinta dan kasih sayang ini, perjalanan ini nggak mempunyai form, nggak mempunyai ibaratnya harus usianya segini, harus statusnya ini, harus satu kenegaraan atau satu suku atau apa, harus juga berbeda, no, nggak ada gitu sih. Ibaratnya itu semua adalah form atau formula ya, formula yang ada di kepala kita untuk menyatakan ini adalah hubungannya harus seperti ini, harus spesial, harus berpisah, harus kayak gini sih. Itu yang justru membuat perjalanan kamu bakal makin lambat, Divine Feminine, dan dia nggak akan kembali saat kamu fokus dengan hal tersebut, saat kamu mengerti dan memahami ya kalau kamu dengan dia itu nggak pernah berpisah, karena perpisahan itu ada di level 3D, ada di physical, ada di realitanya sekarang, tapi secara energi no ya. Jadi di sini Pinky Promise, seperti yang aku bilang, dia mungkin pernah menyatakan ke kamu, dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Pinky Promise
sih. Dan dia memenuhi janjinya, dia nggak pernah meninggalkan kamu karena dia satu dengan kamu, ya sih, ya. Dan dia akan selalu ada untuk kamu dan selalu bersama kamu sampai kamu masuk ke masa itu. Aku lihat jalan dia ke kamu sangat mudah, easy sih, ya. Ada smile, a rainbow, ada star, ada bones, dan ada daun sih. Yang jadi manis sekarang perjalanan divine masculine adalah dia bisa memperhatikan kebahagiaan dia, kesedihannya dia itu bukan karena kamu, divine feminine. Di masa perpisahan ini, separation yang dia rasakan secara 3D itu membantu dia untuk melihat ternyata dia bisa salah, dia bisa melakukan atau mengatakan hal yang buruk, ya. Dia bisa untuk membuat kamu sakit juga. Namun saat dia sendiri, kenapa dia masih sakit, masih kecewa, ya justru itu berarti karena diri dia sendiri, egoismenya, ekspektasinya dia, ya. Padahal sayang dia sangat besar terhadap kamu sih. Dalam masa ini, peruntuhan egonya ini, dia akan melihat sayang dia begitu besar terhadap kamu walaupun dia ngerasa ada jarak. Itu yang membuat dia, ya, akan kembali dalam waktu yang gak lama, ya. Karena semakin divine feminine, energi kamu mengerti kalau nggak ada perpisahan ini, see, time, seperti aku bilang, timeless. Dan kamu nggak menunggu dia harus kembali secara fisik untuk kamu bersatu dengan dia. That's the key. Sih, ada Libra. Energi zodiak Libra keluar di sini sebagai pemberitahuan tentang ada sayap. Kamu adalah sayap dia yang sebelah. Jadi dia menyesali sebenarnya pernah bertemu kamu di awal, karena dia ngerasa menyakitkan, ngecewain, men-trigger dia nggak suka, ya. Tapi setelah dia nggak bersama kamu, justru dia ngerasain, dia nggak akan pernah tahu rasanya ini kalau nggak ada kamu. Dan kalau dia nggak bertemu dengan kamu, dia nggak akan pernah tahu kalau dia mempunyai sayap sebelah yang hilang. Sih, sekarang dia mencoba untuk terbang dengan sayap sebelah juga nggak bisa. Sih, mau nggak mau dia harus jujur mengakui ke diri dia sendiri. Sebenarnya dia bisa dibilang denial terhadap perasaan dia, enggak juga sih. Sebenarnya dia sangat memahami dan menerima perasaan dia dan cinta dan kasih sayang dia ke kamu, ya. Hanya aja, ya, ego dia yang menutupi semua itu. Terlihatnya seperti denial gitu. Namun aku ngelihat dia mengakui sebenarnya. Di dalam hati yang dalam dia mengakui gitu. Ya, dan ada energi Libra di sini. Aku lihat ada energi penyatuan. Nggak akan lama lagi kalian akan bersatu secara fisik. Jadi ibaratnya dia akan mencari kamu, dia akan tegas, dia akan berkomitmen, dia nggak akan hot and cold seperti aku bilang di pembacaan divine feminine tadi. Dia nggak akan on and off lagi, ya. Karena energi kamu dengan dia pasti panas dingin toh, hot and cold. Karena satu hari dia pengen sama kamu, hari kedua dia nggak mau sama kamu. Kenapa seperti itu? Karena energi divine feminine yang secara tidak sadar, unconsciously, ya, memaksa divine masculine untuk memahami hubungan ini secara spiritual ataupun memahami hubungan ini spesial, ya. Karena justru malah menjadi bumerang untuk divine feminine sendiri. So, kamu divine feminine nggak perlu harus melakukan sesuatu, kamu nggak perlu ngelakuin apa-apa, just being yourself. Kalau dia pengen untuk pisah, dia mau ngapain, ya udah berikan apapun yang dia mau, nggak perlu khawatir, nggak perlu berpikir berlebihan. Dia mau jauh dari kamu, dia minta untuk kamu menjauhi dia, ya udah berikan apa yang dia mau, sampai dia sadari yang dia lakukan selama ini hanya ngasih makan ego dia sendiri, dan kamu beri makan ego dia sendiri. Ya, jadi aku ingat banget saat aku kelahi sama divine masculine aku memang ngomong gitu sama dia, ya. Karena ya, aku di akhir itu aku bilang aku capek kasih makan ego kamu. Dan apakah kamu ngelihat
Kalau kamu terlalu kenyang dan terlalu apa ya, aku bilang, aku nggak ingat juga karena waktu itu aku emosi, aku marah. Kamu nggak sadar kalau apa yang aku lakukan di sini hanya untuk meyakinkan kamu, masih makan ego kamu. Aku capek gitu sih ya. Dan aku nggak tahu, sepertinya dia ingat apa yang aku bilang sih ya. Jadi di masa perpisahan itu, di masa separation itu ya, aku nggak tahu sebenarnya yang terjadi dengan dia apa, karena kan benar-benar lost contact ya. Cuman saat dia datang kembali ke aku ngerasain jauh perbedaan, sangat-sangat berbeda. Ego pasti tetap ada, namun dia bisa mengontrolnya sih, itu yang aku suka, tanpa aku minta. Kedua ya, dia melihat kalau udah berbincangan atau komunikasi kan berdua itu mulai berat sebelah, misalnya hanya tentang diri dia sendiri atau tentang aku sendiri gitu ya, kamu berdua akan memperlihatkan gitu. Gimana kalau sisi yang sebaliknya gitu ya. Jadi nggak akan mencoba untuk ngasih makan ego salah satu aja gitu, ibaratnya untuk menyenangi ego kami, namun dalam porsi ego yang baik gitu ya. Dan ya, bukan memaksakan atau harus yang spiritual, twin flames, no, nggak ada perbincangan kayak gitu lagi, nggak ada, sama sekali nggak ada. Justru kami pure, apa yang kami inginkan, pikirkan, dan rasakan. Karena dulu aku mencoba mengatakan itu ke dia tentang perbincangan spiritual aja, dia nggak percaya, nggak mengerti, dia nggak yakin gitu. Bahkan dia bilang aku stres, aku gila. I remember itu ya, aku ingat itu apa yang dia pikirkan dan dirasakan saat itu sih. Namun untuk sekarang ya, ego itu tetap masih ada seperti aku bilang, tapi secara tidak sadar dia kayak justru dia yang ngasih lihat ke aku ya, inilah spiritualitas, inilah cinta, inilah kasih sayang sih, tanpa perlu aku dengan dia melabelnya, tanpa perlu aku dengan dia menyatakan ini spesial sih ya. Karena aku ngelihat aku dengan dia itu satu, that's it. Dan aku ngerasain ya, dia juga ngerasain hal yang sama, hanya aja dia nggak bisa untuk menjelaskannya. Sorry for the noise. Kenapa? Memang sebagai seorang divine masculine itu akan based on logic atau berdasarkan logika, dan perjalanan ini nggak akan bisa dijelaskan oleh logika, pemikiran, perasaan, emosi. Kamu nggak akan bisa, kamu harus mengalaminya sendiri ya. So ya, jadi perjalanan dan apa yang dirasakan divine masculine sekarang, yang dia mau hanya dia ingin bersama kamu, dia ingin bersama kamu, oke? Tapi kalau kamu masih stuck dengan egoisme dia, dia akan juga stuck dengan egoismenya dia, dan dia akan menahan untuk no, enggak, dia nggak akan mau menghubungi kamu, mungkin dia akan blokir kamu atau gimana pun sih. Namun kalau kamu udah ngelepasin, aku ngeliat dalam waktu yang nggak lama dia akan ngelepasin juga sih. Saat itu yang dia tahu, dia hanya ingin bersama kamu, terlepas ini cinta, terlepas ini sayang atau apapun, dia nggak akan bisa jelasin sama kamu beneran. Dia, kalau kamu tanya kenapa kamu ingin kembali, apa yang kamu rasain, dia bakal ngasih lihat kamu cinta yang nggak seperti dulu, yang kayak love bombing, cinta yang terlalu obsesi atau posesif, no ya. Sekarang yang dia kasih lihat adalah cinta yang sejuk, cinta yang hangat, cinta yang berirama, cinta yang ibaratnya itu seperti musik yang nggak perlu lirik ya, seperti sebuah energi matahari namun nggak begitu panas, terus energinya hangat. So cinta dan kasih sayang yang dia perlihatkan saat dia kembali sama kamu ya, energi yang sangat hangat, ringan, dan cinta dia bukanlah cinta yang menuntut seperti yang pernah dia rasakan ke kamu ya. Namun ini memang requires dia akan benar-benar lost contact sama kamu, untuk dia berpikir, untuk merasa ya memang seperti itu jalannya sih. Ada wants dan ada
mermaid, ada key. Jadi gimana caranya untuk magical moment ini terjadi? Ya, divine feminine dia datang ke dalam hidup kamu dengan versi terbaiknya dia dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan dia nggak akan mau jauh dari kamu. Dia akan selalu bersama kamu. Energi magical moment ini terjadi, kuncinya hanya di tangan kamu. Ya, semakin kamu memahami diri kamu, grounding diri kamu, that's the key. Ya, kalau kamu dengan dia nggak pernah pisah, kamu satu dengan dia, berasal dari sumber yang sama, cinta yang sama, ya, kamu akan melihat dia bentuk adalah bukan lagi seorang laki-laki atau pria yang kamu cintai, ya, namun seseorang yang tempat kamu untuk selalu untuk kembali, selalu untuk pulang. Dan kamu tahu apapun yang terjadi, kamu juga akan selalu menuju dia. Itu yang dia rasakan ke kamu. See? Ya, so that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ya, see, it's just the matter of time. Okay? Ini hanya masalah waktu. Okay? Dia nggak kemana-mana. Ya. Dia adalah kamu adalah dia. Okay? So, kamu selalu di hatinya dia, dan dia selalu ada di hati kamu. Okay, bye bye. Jaga kesehatan, bahagia selalu. Okay.